Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syalatan wa salaman wa ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan menyampaikan 9 waktu yang dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Namun, sebelum menyampaikan, besar harapan dan doa saya di sini, semoga yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan dalam segala urusannya, dan selalu ada dalam lindungan serta pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, surat Al-Ikhlas memurnikan keesaan Allah. Surat ini merupakan surat yang ke-112 di dalam Al-Quran, dengan fadilah dan keutamaan yang sangat luar biasa. Surat ini tergolong surat Makkiyah yang terdiri dari 4 ayat, yang dimana pokok dari isi kandungan surat ini ialah menegaskan tentang keesaan Allah dan menolak dari segala bentuk penyekutuan terhadapnya. Sabda dari Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sewaktu sakit sehingga dia meninggal dunia, maka dia tidak akan membusuk di dalam kuburnya, akan selamat dari kesempitan kuburnya, dan para malaikat akan membawanya dengan sayap mereka melintasi titian Shiratal Mustaqim lalu menuju surga. Membaca surat Al-Ikhlas bisa dibaca di mana dan kapan saja. Namun, ada juga waktu-waktu tertentu yang dianjurkan untuk membaca surat yang agung ini. Berikut 9 waktu yang dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Yang pertama, di waktu pagi dan sore hari. Dari Mu'adz bin Abdullah bin Khubaib, dari ayahnya ia berkata, pada malam hujan lagi gelap gulita, kami keluar mencari Rasulullah SAW untuk sholat bersama kami. Lalu kami menemukannya. Beliau bersabda, apakah kalian telah sholat? Namun, sedikit pun aku tidak berkata-kata. Beliau pun bersabda, katakanlah. Namun, sedikit pun aku tidak berkata-kata. Beliau pun bersabda, katakanlah. Namun, sedikit pun aku tidak berkata. Kemudian, beliau bersabda, katakanlah. Hingga aku berkata, wahai Rasulullah, apa yang harus aku katakan? Rasulullah SAW pun bersabda, katakanlah. Bacalah surat Qul Huwallahu Ahad dan Al-Mu'awwizatain, Qul A'udzu Birabbin Nas dan Qul A'udzu Birabbil Falaq ketika sore dan pagi sebanyak 3 kali. Maka dengan ayat-ayat ini akan mencukupkanmu, menjagamu dari segala keburukan. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Yang kedua, sebelum tidur. Rasulullah SAW ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangannya tersebut ditiup dan dibacakan Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq dan Qul A'udzu Birabbin Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, yang diawali dari mulai kepala, wajah, dan tubuh bagian depan.
Beliau melakukan yang demikian itu sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, ketika ingin meruqyah, membaca doa dan wirid untuk penyembuhan ketika sakit. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hendak tidur, beliau akan meniupkan ke telapak tangannya sambil membaca Qul huwallahu ahad dan Mu'awwizatain, surat An-Nas dan Al-Falaq. Kemudian beliau mengusapkan ke wajahnya dan seluruh tubuhnya. Aisyah berkata, ketika beliau sakit, beliau menyuruhku melakukan hal itu, sama seperti ketika beliau hendak tidur. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, wirid setelah sholat atau sesudah salam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan padaku untuk membaca Mu'awwizatain di akhir sholat setelah salam. Hadis riwayat An-Nasai dan Abu Dawud. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Yang dimaksud Mu'awwizatain adalah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kelima, dibaca ketika mengerjakan sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh. Sebaik-baiknya surat yang dibaca ketika 2 rakaat qobliyah subuh adalah Qul huwallahu ahad, Qul ya ayyuhal kafirun. Yang keenam, dibaca ketika mengerjakan sholat sunnah ba'diyah maghrib. Aku tidak akan dapat menghitung karena sangat seringnya aku mendengar bacaan Rasulullah SAW membaca surat pada sholat 2 rakaat ba'diyah maghrib dan pada sholat 2 rakaat qobliyah subuh, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketujuh, dibaca ketika mengerjakan sholat witir 3 rakaat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, dan pada rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang ketiga Qul huwallahu ahad dan Mu'awwizatain, surat Al-Falaq dan An-Nas. Hadis riwayat An-Nasai, Tirmizi, dan Ahmad. Yang kedelapan, dibaca ketika mengerjakan sholat maghrib, sholat wajib pada malam Jumat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa ketika sholat maghrib pada malam Jumat membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Yang terakhir, yang kesembilan, dibaca ketika sholat 2 rakaat di belakang makom Nabi Ibrahim setelah tawaf. Lantas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadikan makom Ibrahim antara dirinya dan Ka'bah. Lalu beliau melaksanakan sholat 2 rakaat, dan dalam 2 rakaat tersebut beliau membacakan Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun. Dalam riwayat lain juga dikatakan bahwa beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Disebutkan oleh Al-Albani dalam Hajjatun Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, meskipun ada anjuran 9 waktu, namun ketika kita ingin mengamalkan atau membaca surat Al-Ikhlas dan surat-surat yang lainnya, maka seharusnya kita tidaklah terpaku pada waktu-waktu tersebut. Kapanpun dan dimanapun kita ingin membacanya, maka itu boleh-boleh saja
untuk membacakan surat yang agung ini atau surat yang lainnya, karena itu adalah merupakan suatu bentuk doa dan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua doa-doa dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.